karena saat ini belum mampu menceritakan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, Mami sangat menyesal setelah kamu berpisah dengan Bayu. Bu Sandra sangat sedih mengingat apa yang ia lakukan terhadap Bayu dan Tiara. Maaf Mi, semuanya tidak perlu disesali lagi. Tia dan Mas Bayu sudah memiliki kehidupan masing-masing. Kami tidak ditakdirkan untuk berjodoh. Tapi dia sekarang memilih wanita yang salah. Kenapa Mami berpikiran seperti itu? Karena perempuan yang Bayu cintai seorang penipu dan kejam. Mami gak boleh berbicara seperti itu. Cobalah menerima pilihan Mas Bayu. Tiara tidak suka mendengar mantan mertuanya mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang wanita pilihan Bayu. Kamu gak ngerti apa yang Mami takutkan sekarang. Maksud Mami apa sebenarnya? Tiara makin bingung dengan apa yang Bu Sandra katakan. Saat ini, Mami hanya ingin minta kejujuranmu tentang Adit. Kejujuran apa, Mi? Sebenarnya Adit itu cucu kandung Mami kan? Tiara terkejut mendengar tebakan Bu Sandra yang sangat tepat. Itu gak benar, Mi. Adit itu anak Tia. Tiara pun mengelak dan langsung mengakhiri pembicaraan, lalu mematikan telepon. Tiara sangat kesal karena mantan ibu mertuanya meminta pengakuan dirinya tentang Aditya. Ia tidak rela mengatakan kebenaran kepada perempuan parubaya yang dulu telah membuatnya terluka. Ia sadar kalau Bu Sandra saat awal pernikahannya sangat menyayangi dirinya. Namun, karena ia dengan Bayu belum dikaruniai anak, sikapnya pun berubah. Wanita itu sering menyakiti perasaan Tiara hingga perceraian itu terjadi. Untuk apa punya menantu, tapi gak bisa memiliki keturunan? Tiara sering mendengar kalimat tersebut keluar dari bibir Bu Sandra kala itu. Jika mengingat apa yang dulu Bu Sandra katakan, Tiara tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Namun hari ini, ia tidak mengerti kenapa mantan ibu mertuanya bersikap aneh. Sementara itu, Bu Sandra sangat sedih karena Tiara tidak mengakui kebenaran tentang Aditya. Padahal, ia mengharapkan kejujuran mantan menantunya tersebut. Apa yang Mami katakan pada Lisa? Bayu melontarkan pertanyaan itu kepada ibunya. Setelah pulang kantor, ia langsung menuju rumah orang tuanya. Maksud kamu apa, Bay? Bu Sandra bingung melihat sikap Bayu. Kenapa Mami tega nuduh Lisa sebagai penipu? Mami lupa kalau saat ini dia sedang mengandung anakku, cucu Mami. Mami gak pernah ngomong seperti itu padanya. Bu Sandra tidak menyangka kalau Lisa mengatakan sesuatu yang tidak ia ucapkan kepada Bayu. Mami gak bisa ngelak lagi. Bidarmi juga bilang kalau Mami menemui Lisa. Bayu menaikkan suara. Mami menemui Lisa, tapi Mami tidak pernah mengatakan itu padanya. Semuanya sudah jelas. Mami masih aja berbohong. Bayu sangat kesal melihat ibunya. Kenapa kamu lebih percaya pada wanita itu daripada mamimu sendiri? Karena kenyataannya, Mami sudah menyakiti wanita yang aku cintai. Aku gak terima kalau Lisa sedih. Mami harus ingat kondisinya saat ini. Tapi, Mami gak pernah menyakiti dia, Bay. Kenapa kamu memberikan tuduhan itu pada Mami? Bu Sandra tidak terima dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Cukup, Mi. Aku malas berdebat dengan Mami. Satu hal yang harus Mami tahu. Aku akan menikahi Lisa secara resmi setelah dia melahirkan anakku. Kamu sudah dipengaruhi wanita itu. Kamu lupa dengan tujuanmu yang ingin membuktikan kalau Adit anakmu. Untuk apa aku mengharapkan yang tidak pasti? Toh di depan mata, penerusku akan lahir dari wanita yang aku cintai saat ini. Jadi, kamu lebih memilih anak hasil zina daripada Adit. Hentikan, Mi. Aku gak suka mendengar tuduhan seperti itu tentang anakku. Bayu sangat kesal dan tidak terima dengan apa yang Bu Sandra katakan. Ia pun meninggalkan rumah orang tuanya tersebut. Bu Sandra sangat sedih karena Bayu lebih percaya kepada Lisa. Ia tidak menyangka kalau wanita yang dulu ia dambakan kini berani memfitnah dirinya. Ia makin takut dan tidak rela melihat Bayu yang melupakan niat untuk mengetahui status Aditya.
Tiara tidak dapat menyembunyikan apapun dari Arya. Ia tetap ingin memberitahukan tentang Bu Sandra yang telah menghubungi dirinya. Ia heran dengan sikap mantan ibu mertuanya, seperti menyembunyikan hal penting. Sore ini, Arya sedang memangku anak yang menjadi kebanggaannya. Tiara sangat terharu melihat sikap yang ditunjukkan oleh suaminya itu. Ia sangat beruntung memiliki laki-laki yang sayang dan peduli terhadap anak-anaknya. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Tiara mulai membuka pembicaraan. Mau ngomong apa sayang? Kelihatannya serius banget. Arya menatap lembut wajah Tiara. Tadi Bu Sandra nelpon aku. Tiara pun mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. Maksud kamu, mantan ibu mertuamu? Arya langsung mengingat Bu Sandra. Iya mas. Beliau ngomong apa? Meminta maaf karena dulu telah memisahkan aku dan Mas Bayu. Tapi aku gak ngerti apa maksudnya. Beliau juga mengaku merasa ketakutan saat ini, tapi tidak menceritakan apa yang terjadi. Tiara menjelaskan tentang apa yang Bu Sandra katakan. Tumben dia nelpon kamu. Apa mungkin dia memiliki niat lain? Aku bicara seperti itu karena mengingat ceritamu tentang beliau. Aku gak bermaksud menuduh. Justru apa yang kita pikirkan sama, Mas. Terbukti kalau beliau juga menanyakan tentang Adit. Bu Sandra terkesan memintaku mengakui Adit sebagai cucu kandungnya. Aku gak setuju kalau beliau menghubungimu kembali. Aku gak mau kalau kamu banyak mikir karena desakannya. Arya sangat kesal mendengar penuturan Tiara. Iya mas, kedepannya aku tidak akan mengangkat teleponnya. Tiara pun setuju dan menerima saran suaminya. Arya heran dengan tujuan mantan ibu mertua Tiara. Ia tidak ingin jika istrinya masih dihantui bayang-bayang masa lalunya. Ia berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu dari anaknya. Pi, Mami sedih. Bu Sandra ingin mengatakan perubahan sikap Bayu akhir-akhir ini terhadap dirinya. Sedih kenapa, Mi? Tanya Pak Agus penasaran. Papi merasa nggak kalau sikap Bayu berubah setelah mengetahui kehamilan Lisa? Tanya Bu Sandra dengan wajah dan nada serius. Itu yang ingin Papi tanyakan ke Mami. Bu Sandra sangat senang karena apa yang ia pikirkan mendapat sambutan baik dari Pak Agus. Bayu sudah lupa dengan Adit, Pi. Dia bahkan mengatakannya langsung ke Mami. Maksudnya apa, Mi? Dia bilang gak peduli lagi dengan Adit karena sudah memiliki calon penerus dari Lisa. Bagaimana kalau ternyata bayi yang dikandung Lisa bukan anak Bayu? Papi tahu sendiri siapa Lisa sebenarnya. Dia sudah pernah hamil oleh lelaki lain saat menjadi istri Bayu. Papi juga gak percaya dengan wanita itu. Kita harus melakukan sesuatu, Pi. Lisa itu hanya ingin mengincar harta keluarga kita. Apa rencana Mami? Pak Agus mengharapkan solusi dari istrinya. Bu Sandra pun mulai menjelaskan apa yang ia pikirkan tentang Aditya. Ia tidak rela jika Bayu tidak mengingat anak Tiara hanya karena bayi dalam kandungan Lisa. Ia tidak pernah mengharapkan cucu dari Lisa saat ini, apalagi hasil zina. Walaupun dulu Bu Sandra pernah melakukan kejahatan, tetapi ia menyesal karena sadar kalau semua itu telah membawa kehancuran pada keluarganya. Wanita yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi ancaman baginya. Bu Sandra tidak terima dengan perubahan sikap Bayu yang kini berani menghardik dirinya. Sebab saat Tiara dulu mendampingi anaknya itu, kehormatan dan kelembutan yang ia dapatkan, sikap Tiara sangat bertolak belakang dengan Lisa. Lisa berani memberikan ancaman kepada Bu Sandra. Tidak ada yang tahu kalau Lisa ingin menghancurkan keluarga orang-orang yang pernah menghina dirinya. Ia mengharapkan kekayaan orang tua Bayu. Ia juga akan menghalangi siapa saja yang hendak menghambat rencananya, termasuk Tiara dan Aditya. Ia tidak ingin jika Bayu mengingat masa lalunya bersama Tiara. Ia berusaha agar mantan istri kekasihnya itu terhempas dari ingatan. Malam telah tiba. Saat ini Tiara berbaring di tempat tidur bersama Arya. Namun, ia dikagetkan oleh suara panggilan masuk dari ponselnya. Ia heran melihat nomor kontak yang tidak tersimpan. Ia pun tidak ingin menerima telepon tersebut. Akan tetapi,
Tiba-tiba panggilan masuk itu berganti menjadi suara pesan masuk di ponselnya. Ia pun membukanya. Ternyata dari pemilik nomor yang sama. Ia tidak berniat membukanya hingga menaruh benda tersebut di nakas. "Siapa sayang?" tanya Arya setelah melihat wajah bingung Tiara. "Kenapa teleponnya nggak diangkat?" lanjut lelaki itu. "Nomor tidak dikenal, Mas. Aku nggak berani angkat." "Iya sayang, aku nggak mau lihat kamu banyak mikir." Arya juga tidak ingin kalau Tiara menerima panggilan masuk tersebut. "Iya Mas, kita istirahat aja yuk." "Sebentar sayang, tadi aku dengar ada pesan masuk. Coba aku lihat." "Dari nomor yang sama Mas." "Nggak apa-apa sayang, sini aku yang buka." Tiara pun meraih ponselnya, lalu memberikannya kepada Arya. "Ini Mas." Arya segera mengusap layar, kemudian membuka pesan masuk tersebut. Ia sangat terkejut membaca isinya. "Jangan ganggu Mas Bayu. Dia milikku sekarang. Aku sedang mengandung anaknya. Menjauhlah dari kehidupannya. Ngerti?" Siapa yang mengirim pesan ke ponsel Tiara?